Oke Bapak Ibu, teman-teman, para sahabat, kami dari berbagai daerah, saya dari Riau, Ibu ini dari Jakarta, Bapak dari Jakarta. Sekarang sudah kali keempat saya dan teman-teman lain berada di depan gerbang pintu kantor Wakil Presiden, orang nomor 2 di Republik ini. Bayangkan saya, Bapak Ibu semua, sudah 79 tahun NKRI ini merdeka, masalah pelayanan publik pun masih bermasalah. Warga seperti ini kami tidak mendapatkan pelayanan terbaik. Niat kami hanya ingin menyampaikan pengaduan. Syukur-syukur pengaduan itu didengar, menghadirkan solusi. Coba Bapak Ibu lihat itu, saudara-saudara kami, warga masyarakat, rakyat Indonesia selalu dipaksa menjadi budak di negeri sendiri. Coba diperhatikan, untuk mengadukan saja dalam program lapor Mas Wapres pun susah. Bahkan ada yang sampai tidur di sini, datang tengah malam, dini hari, subuh-subuh, seakan pihak staf dari kantor Wakil Presiden membiarkan. Itu pun seperti ibu ini yang udah datang jam 4, jam 3 subuh, tidak mendapatkan yang namanya tiket antrian. Wallahu a'lam bishawab. Kami di sini Bapak Ibu semua menyampaikan protes keras. Kenapa di kantor Wakil Presiden saja pelayanannya sangat buruk, lebih-lebih buruk dari kantor desa, bahkan kantor kelurahan. Tolong kami, kepada siapa lagi kami mengadu, hanya untuk menyampaikan pengaduan saja pun susahnya minta ampun. Peraturannya silih berganti, mereka pun bingung. Para penjaga di sini bingung, semuanya bingung. Lalu siapa, kepada siapa kita minta penjelasan? Coba perhatikan lagi, masyarakat dipaksa untuk antri dengan hal-hal yang tidak jelas. Menyampaikan pengaduan saja susah, ya bukan main ya Pak. Sudah datang subuh, bahkan ada yang sampai tidur. Bayangkan Bapak Ibu. Padahal Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto selalu menekankan untuk menjaga nilai-nilai hak asasi manusia. Mari kita dengarkan dari Adi Prayitno, kurang lebih masih terkait tentang Fufu Papa yang ekspektasi masyarakat itu begitu besar dengan aduan ini, tapi ternyata bukan kesan positif yang timbul, tapi justru efek yang negatif. Kita dengarkan ya. Meski harus dikatakan 80%, mostly mereka mengatakan sama wae dengan yang sebelumnya, nggak ada respon. Rata-rata laporan misalnya kalau ada WhatsApp, ini sudah 2 hari centang 1 tuh tak ada respon. Ada yang 3 hari misalnya nggak ada respon dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sikap apatisme ini sebenarnya didasarkan pada satu realitas politik yang memang tidak bisa dibantah, bahwa berkomunikasi langsung dengan Wakil Presiden, orang penting di negara ini nggak gampang, tidak bisa bim salabim. Apa yang disampaikan oleh abang kita dari Sidoarjo juga melapor soal mafia tanah, ini nunggu 14 hari, nanti akan diteruskan kementerian terkait, nunggu lagi berapa hari, nanti diteruskan ke bupati, gubernur dan seterusnya, agak panjang. Nah, karena ekspektasi masyarakat itu begitu besar dengan aduan ini, bukan kesan positif yang justru timbul, jadi efeknya itu negatif Pak. Karena kan ada kesan kalau mampu mengakses Wakil Presiden, persoalan yang selama ini nggak selesai, persoalan yang selama ini berbelit-belit, persoalan itu yang nggak tuntas, itu bisa tuntas dalam sekejap Bang. Kan begitu jalan ceritanya. Ya untuk apa juga kita ngadu ke Presiden dan Wakil Presiden kalau persoalannya juga menunggu waktu yang lama. Kan itu yang terjadi. Untuk apa juga misalnya berkomunikasi dengan Presiden secara langsung kalau responnya berbelit-belit dan sangat birokratis. Nah, gimana kalau begitu? Malah jadi berbelit-belit. Jadi sesuatu yang tidak dipersiapkan dengan matang. Nah gini, rumusnya, gagal dalam mempersiapkan sama dengan mempersiapkan kegagalan. Mana ada kita tahu rencana tentang ini? Tiba-tiba saja, ujuk-ujuk saja. Ya persis kayak IKN. Tentu ini levelnya beda jauh, tapi polanya mirip. Yang dijanjikan, ini zaman Jokowi ya, kan sekarang anaknya. Yang dijanjikan tidak dipenuhi, yang tidak dijanjikan tiba-tiba dibikin.
tanpa perencanaan yang matang. Akhirnya apa? Ya merencanakan kegagalan karena gagal dalam merencanakan. Saya kira ini juga yang akan terjadi pada lapor Mas Wapres. Sudah bikin repot banyak orang. Pas Wapres, ya Pas Wapres kan digaji ya. Ini orang-orang yang datang dari Lampung, Palembang, Sulawesi, segala macam datang ke sana untuk mengadu, berharap ketemu Wapres. Kan harusnya clear. Anda ini ketika menyampaikan kepada rakyat Indonesia, kan kita harus tahu juga bagaimana level rakyat ini tentu berbeda-beda. Dari pemahaman, dari kemampuan. Kan bayangkan lapor Mas Wapres, apa yang ada di benak kepala kita. Kita datang ke sana ketemu Pak Wapres, kita lapor sama Wapres. Kan ini enggak. Saat launching hari pertama aja Gibrannya enggak ada. Datang ke situ sebentar cuman gaya-gaya Gibran biasanya aja, tengok-tengok kiri kanan, ngobrol dikit, udah selesai. Ya jangan lapor Mas Wapres dong kalau begitu. Kemudian ada yang komentar juga, apa Mas juga itu diskriminasi gitu. Anda ini pemimpin Indonesia, bukan pemimpin orang Jawa saja. Jangan Mas dong. Layanan pengaduan yang dibuka oleh Gibran membingungkan masyarakat. Alih-alih mendapatkan solusi melalui aplikasi pesan WhatsApp yang digunakan malah centang satu. Centang satu dalam aplikasi tersebut menandakan bahwa sebuah pesan belum terkirim. Sebelumnya di hari pertama dibukanya layanan tersebut, tepatnya pada tanggal 11 November 2024, masyarakat berinisiatif melaporkan terkait akun Kaskus Fufu Fafa, di mana kasus ini belum kunjung menemui titik terang, padahal terungkap di sana banyak unggahan yang dianggap menghina sejumlah pihak, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan keluarga. Kebijakan lapor Mas Wapres dinilai seharusnya dibuat selevel wali kota. Menurut analis komunikasi politik Henry Satrio, kebijakan seperti ini banyak dibuat oleh pejabat selevel wali kota bukan setingkat wakil presiden. Sebab layanan seperti ini bukanlah hal yang baru. Jangan sampai layanan ini hanya dijadikan pencitraan di masyarakat di saat Gibran menjabat sebagai wakil presiden. Dan jangan hanya cuma menerima aduan saja, tapi juga harus ada tindakan yang diberikan kepada masyarakat yang melapor. Nah, makanya harus hati-hati gitu ya. Nggak jauh-jauh, acara Kamisan aja dulu diproses. Emang kapasitasnya setingkat RT, kata Fihru Rozi. Ada Kamisan di depan istana yang selalu menyampaikan itu sudah untuk kesekian puluh kalinya. Nggak ada itu. Kenapa nggak ada yang ada dulu diselesaikan? Ini bikin yang baru, belum juga tentu selesai. Nah, apalagi nanti yang urusannya, ya mohon maaf, tidak begitu penting. Misalkan lapor Mas Wapres, saya lapor Mas Wapres. Kayak ke admin akun Gerindra gitu. Kalau itu kan jelas admin gitu. Panggilannya juga Min Gerindra gitu. Ini Wapres. Jangan-jangan lapor Mas Wapres ini dibikin ketika ngelihat akun @Gerindra, wah rame nih, ayolah kita buat versi kita. Gitu kali ya. Nih, udah 4 hari centang satu. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Hari ini berarti ini. Lapor Pak, saya lagi cari Fufu Fafa. Ini nggak ada. Tuh, kan gambarnya kelihatan ya. Foto profilnya. Ini 4 hari nggak dibalas. Manusia tol, kata Fufu Fafa. Aduh, jadi bukan berarti ini yang harus selalu diingat ini. Jangan kemudian kita dianggap orang yang mencoba mengacaukan segala macam. Kita ingin agar segala program yang dijanjikan terlaksana dengan baik. Kalau ada yang program yang tidak dijanjikan, kita kontrol dan kritisi. Kalau itu untuk kebaikan bermanfaat, kita proses. Kenapa belum apa-apa sudah dikritik? Ya harus, agar mereka terdorong, termotivasi untuk membuktikan yang sebaliknya. Harus begitu. Program Lapor Mapres disambut antusias warga. Sejak pagi mereka sudah memenuhi gerbang kantor Wakil Presiden di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat untuk melaporkan sejumlah masalah. Namun tidak semua warga bisa dilayani.
Jumlah kuota yang terbatas membuat warga tidak bisa masuk ke dalam posko. Mereka terpaksa hanya bisa bertahan di depan pintu gerbang, meski sudah datang sejak pagi hari. Ini belum mengajukan aduan karena dari kemarin saya nggak dapat kuota, datangnya jam 6. Besok mau kesini lagi atau gimana? Insya Allah besok saya kesini lagi, saya perjuangkan sampai habis-habisan. Kemarin jam 5 pagi, tadi balik lagi jam 6 sudah ada kebagian. Besok mau kesini lagi nggak? Sudah mau pulang, sudah ada sanggup lama-lama Jakarta. Kerasan saya panas, macet lagi. Ya. Kecewa nggak sih Pak? Sangat kecewa. Jauh-jauh ke sini ternyata kuotanya sedikit. Selain datang langsung, warga sebenarnya juga bisa melaporkan aduan melalui nomor WhatsApp 08111 704 2207. Namun ketika kami coba, laporan tersebut tidak bisa langsung masuk. Wah, ternyata centang 1 pemirsa, percuma nomor pengaduan online-nya ada, tapi chatnya tidak terkirim. Ini nih yang harus diperhatikan, semoga nantinya pemerintah dapat meningkatkan pelayanan tersebut agar warga tenang, kemudian masalah mereka dapat diatasi.